Ya, halo, berjumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di minggu ini. Memasuki minggu keempat ya, bulan November 2020. Dan hari ini saya akan mengulas perdagangan tanggal 23 November, hari Senin ya. Dan hari ini luar biasa sekali ya. Rally semua dan betul-betul kita nggak diberi, ada beberapa emiten tidak diberi kesempatan untuk buy on weakness, padahal kita berharap-harap turun dulu ya. Mungkin sekarang memang belum waktunya untuk buy on weakness. Ya, tidak tahu posisi, tapi kita kemarin masih jaga dengan trading stop dan ada sebagian yang sudah taking profit. Tadi mencoba untuk buyback ya, mencoba untuk buyback. Sebenarnya di sepanjang sesi 1 sebenarnya market masih tidak terlihat se-powerful sesi 2. Begitu memasuki sesi 2, emiten hampir semua terbang ya, dan kita ada beberapa rekomendasi tadi, salah satunya ada di emiten konstruksi, terus ada mining ya, mining juga kita rekomendasi, ada Doit, PTBA, Indi ya, terus ada Medco ya. Jadi ada beberapa emiten yang kita sudah rekomendasi sebelumnya dan hari ini juga masih lanjut terbang ya. Dan masih on the track, konstruksi juga masih on the track, masih ada Waskita, Adi, semua bagus semua. Nah, ada beberapa emiten konstruksi yang saya melihat ada peluang untuk Bapak Ibu entry, dan saat ini emiten tersebut belum terlalu terbang, jadi ini momennya. Jadi saya ajak Bapak Ibu kalau mau beli, sebaiknya jangan ketika emiten ini lagi terbang ya, potensial untuk beli di pucuk. Kayak kemarin beberapa yang terbang dan hari ini gilirannya koreksi dan bikin galau jadinya. Ya, jadi kalau mau beli emiten sebaiknya kita beli ketika dia lagi di support atau ketika ada di harga tawar yang baik di level tawar ya. Kalau sekarang kalau udah terlalu tinggi kita beli deg-degan ya. Ini sudah terlalu tinggi, bagaimana nanti kalau koreksi dan lain sebagainya. Kalau kayak begitu tinggal aja, nggak usah, jangan dibeli, percuma gitu. Itu risk and reward-nya sudah tidak imbang ya. Dan kami mengajarkan bagaimana cara mengukur risk and reward ya. Jadi saya ajak Bapak Ibu yang mau trading, belajar trading, silakan daftar grup Winner Stocks Indonesia. Kita akan ajarkan bagaimana cara Bapak Ibu trading dengan baik dan benar, dengan mindset yang baik dan benar juga, dengan pola-pola yang sudah kita teliti, yang kita sudah backtest ya. Kapan titik terbaik kita harus beli, dan kapan harus hold, dan kapan harus jual. Oke, sebelum saya masuk ke market review, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng channel ini. Besok saya akan ada ada live talk show. Pastikan Bapak Ibu sudah subscribe channel YouTube ini supaya besok ketika saya live jam 1 siang, saya akan live jam 1 sampai jam 2, 1 jam. Itu Bapak Ibu akan dapat manfaatnya ya, dan Bapak Ibu bisa nonton ya. Saya silakan ajak teman-teman Bapak Ibu semua, ajak untuk live. Temanya besok tuh adalah bagaimana sih kita menangkap momentum ya, window dressing. Dan apakah sekarang sudah window dressing, apa sudah mulai ya, kita nggak dikasih kesempatan untuk belanja, bagaimana caranya kita menyikapi, bagaimana mensiasati ketika ditinggal terbang saham-saham. Nanti besok kita akan coba ngobrol ringan. Ya, oke. Dan ya, ini adalah video minggu lalu ya. Video saya buat hari Sabtu ya. Saya buat hari Sabtu. Dan mencari peluang untuk harga diskon di akhir tahun ya. Karena saya buat ini karena waktu hari Jumat market koreksi, dan saya berharap hari ini koreksi lagi, tapi ternyata hari ini dia IHSG terbang ya, dan nggak jadi dapat harga diskon deh. Yang ada malah kita tadi euforia ya, kita teman-teman pada
fear of missing out ya. Waduh, ketinggalan nih, gimana? Kita ketinggalan terbang dan nggak dapat barang gimana dan sebagainya. Saya bilang nggak apa-apa, yang belum dapat ya stay calm aja ya, santai aja, nggak usah terlalu terburu-buru. Kita masuk bertahap, small amount, atau kita cari emiten mana yang lagi koreksi. Dan tadi saya ada calling tadi yang belum terlalu terbang pas waktu itu, tadi ada beberapa ya, salah satunya Medco ya, itu lumayan sekali. Nanti saya coba ulas untuk perdagangan besok, saya rekomendasikan juga. Oke, kita mulai dengan ini composite ya, composite cakep ya, composite-nya oke banget. Sebentar, ini nggak ada garisnya. Ini dia, cuma pindah tab doang. Tadi kembali breakout 5.600. Nah, ketika kembali breakout 5.600, saya langsung menjadi confident. Saya ada rekomendasi ke teman-teman di VIP, confident untuk buy. Karena saya lihat, wah, dia positif nih. Dan ketika breakout kembali ke 5.600, saya mulai berani untuk kasih rekomendasi ya. Kalau belum breakout 5.600 tadi, saya nggak akan rekomendasi. Dan beruntung teman-teman, kita grup jadi cuan lebar, nggak ketinggalan. Dan beberapa di antara kita yang hold cukup lama, Antam, Tins ya, apalagi Barito. Barito kita belinya udah dari kapan-kapan kemarin, bukan hari ini. Hari ini memang baru terbang, tapi kita belinya dari kemarin-kemarin ya. Dan hari ini keren banget. Dan hari ini asing net buy ya. Net buy-nya mirip-mirip jumlahnya dengan ketika asing net sell di hari Jumat. Jadi boleh dibilang hari Jumat dia sell, hari Senin dia buyback. Nah, ini yang saya bilang, asing pun trading, jangan salah. Kemarin dari Jumat, asing net sell 321,9 miliar. Hari ini, asing net buy 325,2 miliar. Bener-bener flip-flop. Dia jual di hari Jumat, dia beli di hari Senin. Nah, ini asing aja trading. Jadi saya tanya pada Bapak Ibu, beneran nggak mau belajar trading? Di hari-hari ini trading rasanya lebih relevan ya, lebih relevan dalam perdagangan di pasar modal, karena kita tidak tahu, market itu penuh ketidakpastian ya. Ini naiknya menurut saya sudah jenuh, ini sudah overbought ya, sudah jenuh beli. Anytime bisa koreksi ya. Saya tidak bilang wah, sedikit clue sebelum nanti saya besok akan bahas ya, mengenai window dressing. Window dressing itu memang orang banyak bilang selalu hijau ya, selalu hijau. Tapi kita nggak bisa mengamati hanya dalam satu pola kurun waktu. Kalau di tahun-tahun kemarin hijau, berarti tahun ini hijau. Nggak bisa gitu. Jadi harus lihat satu rangkaian cerita, analisanya bagaimana, technical analisnya bagaimana, ya kan. Nah, itu harus lengkap gambarannya. Nantikan video market review saya akan bawakan secara live besok ya. Jadi besok market reviewnya nanti berupa rekaman ini nanti ya, rekaman live. Nanti saya akan relay ya untuk sampai esok. Saya akan coba memberikan insight kira-kira emiten apa saja sih yang kita bisa buat perdagangan di hari Rabunya. Nantikan ya, jangan ketinggalan. Live trading ya, live trading dan talk show. Keren kan? Terus oke, kita coba ulas agri, sektor agri. Agri rebound dari selendang ya. Ada beberapa emiten yang rebound dari selendang. Salah satunya emiten finance. Ini banyak yang rebound dari selendang. Bank BRI, Bank Mandiri itu rebound semua dari selendang. Nah, ini sama ya. Chartnya juga kelihatan bagus ini. Bagus banget. Terus kemudian basic industry juga keren. Nah, ini dia basic industry. Pastikan ya Bapak Ibu, saya sudah berulang kali katakan bahwa basic industry ini adalah sektor kedua idaman yang saya jadikan acuan ya. Pertama finance, kedua basic industry ini. Terus kemudian miscellaneous industry, industri juga mulai rebound ya. Kemudian infrastructure, infrastructure juga oke ya, masih rally terus.
Kemudian properti juga keren ya. Dan mining, wah, bintang lapangan hari ini basic industry dan mining ya. Terus kemudian consumer. Nah, ini yang masih belum oke. Sedih ya. Jadi saya bilang stay away dulu dari consumer deh. Ya, terus apalagi yang belum? Apalagi ya? Rasanya sudah semua deh. Ya, udah semua. Dari sektoral sudah, kita akan ulas saham-sahamnya apa aja ya untuk besok. Saya akan mulai dari LPPF. Jarang saya rekomendasi emiten ini. Saya rekomendasikan emiten ini karena risk and reward-nya masih oke. Yang lain udah pada terbang dan dia belum. Dan oh ya, dia masuk di trade ya. Jadi trade tadi sektor trade kita belum ulas. Nah, sektor trade rupanya lumayan bagus nih ya. Dia baru comeback dari support. Makanya saya lihat LPPF ini lumayan oke ya. Setelah kemarin dia masih di bawah Skyline, saya masih belum oke. Ketika dia naik di atas Skyline pun masih tidak dibarengi dengan volume yang signifikan. Dan hari ini saya baru lihat volumenya. Jadi ya silakan bagi Bapak Ibu yang baru mau masuk, it's okay lah. Tapi ini sekali lagi buat untuk trading pendek ya, karena industrinya sebenarnya pada dasarnya belum recovery. Tapi menjelang akhir tahun diharapkan daya beli masyarakat mulai tumbuh ya. Belanja baju Natal mungkin, atau Christmas, New Year ya mungkin. Oke, ini dia LPPF 1. Kemudian kedua adalah tentu saja Barito. Ini terlalu tinggi sih sebenarnya, sudah tinggi. Nah, kalau saya bilang coba buy on weakness. Kalau besok masih bisa rally lagi, oke lah. Biasanya kecenderungannya dia cukup kuat rally ya, cukup kuat rally. Jadi coba besok untuk dicermati lebih lanjut ya untuk Barito. Kemudian ada Wika. Ya, Wika ini saya lihat dia baru comeback ya. Lihat, perhatikan betapa selendang bisa menjadi pijakan yang baik untuk ini Wika ini ya, keren kan, dia bisa langsung rebound. Besok kalau dia candlenya biru tua silakan ya. Kemudian Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri juga oke banget nih, lihat dia mantul rapi sekali ya, berjalan di atas selendang, kemudian dia bertahan di atas selendang, dan ini sekarang dari rebound. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang masih melakukan trading system dari Winner Stocks Indonesia, dari dua emiten ini kelihatan sekali ya betapa efektifnya support dari selendang ini jadi support ya. Jadi saya boleh bilang kalau emiten ini masih ada di atas selendang, silakan buy ya. Jadi saya cukup confident dengan itu, dan teman-teman kita makanya banyak yang bisa profitnya cukup besar ya, karena berani hold, psikologinya cukup mateng. As long as di atas selendang saya berani hold Pak. Wah, itu keren banget ya. Terus kemudian Java. Nah, dia mantul dari selendang dan bam, dia rebound lagi. Nah, jadi udah ada 3 emiten, saya udah kasih lihat. Mandiri, Java, dan Wika ini tadi ya. Confirm ya, begitu kena selendang dia rebound. Bukan berarti ketika dia di selendang berarti kita all in, belum. Better jangan. Sebenarnya Java ini saya sudah rekomendasikan dari Jumat ya. Jadi ini saya cuma untuk mengulas aja. Dan yang saya akan berikan untuk Bapak Ibu besok adalah ini Antam. Antam silakan dicermati jika besok dia bisa breakout di atasnya ini 1255 ini, di atasnya 1265 ini, yang mana saya lihat 1255 Bapak Ibu lihat, perhatikan berulang kali menjadi resisten ya. Ini satu candle merah ini kena langsung dia turun, dan hari ini dia naik persis nangkring mandek di 1255 ini, saya bilang jadi resisten kuat.
Jadi kalau ada yang beberapa tanya, Pak, Bapak kok bisa tahu dia bakal mandek di 1255? Ya, itu karena saya sudah berdasarkan kalkulasi algoritma saya. Jadi saya sudah hitung kira-kira targetnya seberapa ya. Jadi kita kalau kayak ini target kita udah enak hitungnya ya. Sudah ada ininya nih. Ikutin aja. Dan 1255 kemarin sudah jadi patokan target saya, dan ketika nyampe ke 1255 dia koreksi dan tertahan di atas selendang. Nah, teman-teman saya ketika tertahan, coba pakai yang ini lebih enak deh. Nah, ini. Ketika tertahan di atas selendang, kita hold buy on weakness, hold buy on weakness. Jadi enak nih, kita kawal. Jadi jangan kaget kalau teman-teman kita seperti Pak Heri itu Antam bisa 70-an%. Ya jangan kaget, karena kita ngiringnya enak tuh. Selama di atas selendang, hold gitu. Jadi itu pentingnya psikologis, dan satu psikologis, dan kedua trading system. Punya trust terhadap trading system. Kalau Bapak Ibu tidak punya trust terhadap trading system, percuma. Dan salah satu bagaimana supaya kita meningkatkan trust, tidak ada cara lain selain Bapak Ibu trading menggunakan ini dan nonton. Makanya kenapa saya buat market review itu setiap hari, every single day. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Bapak Ibu itu nonton itu bisa ada, ini visual backtest jadinya. Omongannya saya, kalau cukup rajin, kalau Bapak Ibu cukup rajin ya, bikin catatan seperti ini ya, catatan. Nah, kemarin sempat jelas, tapi mungkin kali ini settingan kameranya. Jadi saya buat ini ya, buat ini Bapak Ibu buat, dan dicentang aja. Contoh ya, kemarin saya hari Jumat dan Sabtu saya kan rekomendasi. Saya rekomendasi ada 5 untuk harian dan 5 untuk mingguan. Dan setelah saya cek per hari ini yang terbang, yang sesuai, yang naik hijau, walaupun penutupannya kurang bagus tapi sempat naik. Jadi itu masuk kriteria ya, itu masuk kriteria. Itu saya lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 10 ada 6. Berarti berapa? Berarti winning rate saya ada di sekitaran 60-an%. Oke banget menurut saya. Yang 4 itu bukan berarti dia ambles banget atau kalau nggak jalan. Karena memang dari awal tidak keluar trigger. Jadi saya kan ada kriteria-kriteria tertentu yang ketika triggernya terpenuhi kita boleh buy, dan hari ini trigger itu tidak terpenuhi. Jadi dari 10 rekomendasi, 6 yang jalan, 4 ini memang tidak keluar trigger buy. Jadi kita abaikan, kita nggak beli terus kena cut loss, bukan. Itu pentingnya trading system. Jadi trading system ini bisa mendetek ketika esok harinya confirm apa nggak. Kalau nggak confirm, dia nggak akan terpicu trigger buy-nya. Kalau confirm, trigger buy-nya confirm, nanti alert akan kasih tahu kita bisa beli. Dan itu pentingnya trading system. Saya ajak Bapak Ibu, mumpung waktunya ini masih kita ada potensial untuk dapat profit ya, sampai dengan akhir tahun ini ya. Orang banyak bilang window dressing lah, dapat kesempatan untuk dapat cuan dari pasar modal di akhir tahun. Silakan Bapak Ibu nonton YouTube, itu banyak sekali orang pom-pom akhir tahun ini akan dapat profit dan lain-lain. Mumpung. Oke, itu dulu dari saya. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini jika Bapak Ibu merasa mendapat manfaat dari video-video YouTube kami. Dan jangan lupa besok kita ada live loh ya. Jam 1 sampai jam 2. 1 jam aja cukup, karena saya di atas jam 2 sampai jam 3 saya harus trading lagi ya. Itu adalah jam perang saya. Oke, itu dulu. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, protokol kesehatan, terapkan selalu, gunakan masker, rajin cuci tangan, dan social distancing. Dan hampir bisa dipastikan besok kita bikin live talk show sudah memenuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ya, itu dulu dari saya. Happy cuan semua. God bless.